Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang yang namanya trace table. Trace table ini adalah suatu metode yang dapat kita gunakan untuk memudahkan pelacakan urutan iterasi dan nilai yang ada di dalam blok kode program perulangan. Kalau teman-teman sebelumnya sudah melihat contoh penjelasan tentang nested loop, tentunya kita sulit untuk melacak ada yang namanya nilai X, ada yang namanya nilai Y. Nilai Y itu kondisinya sekarang apakah sudah berubah atau tidak, nilainya apakah sudah dari 0 menjadi 1, ketika menjadi 1 sudah menjadi 2, ketika sudah menjadi 2 apakah dia berhenti atau tidak. Nah, tentunya pelacakan itu akan sulit kalau kita hanya membacanya secara langsung atau hanya berbondalkan yang namanya komentar. Nah, nanti mungkin seiring berjalannya waktu, teman-teman bisa langsung membacanya tanpa harus memanfaatkan yang namanya trace table. Namun karena sekarang masih dalam tahap pembelajaran, pemahaman terhadap apa itu yang namanya perulangan, entah itu perulangan dengan menggunakan for, menggunakan while, ataupun menggunakan yang namanya nested loop, tentunya penggunaan trace table ini sangat bermanfaat sekali. Nah, untuk cara kerjanya kurang lebih seperti ini, kita bisa contohkan dari sebuah praktis di mana kita ingin melacak total statement total statement dari nilai variabel yang ada di sini, dan nanti nilai akhirnya itu kira-kira ditampilkan berapa. Sebenarnya kita bisa langsung baca seperti ini dan kita buat komentar, namun akan lebih enak kalau kita sudah buatkan kolom-kolomnya dalam bentuk tabel trace seperti yang ada di sini. Jadi tentunya kita set nilai I. Kenapa nilai I-nya dimulai dari 1? Karena kita sudah set nilai range-nya adalah 1. Jadi tentunya nggak mungkin langsung dari bawah. Kita bisa lihat dari prosesnya satu persatu. Iterasinya kita tangkap, terus kemudian segala prosesnya itu kita bisa buatkan kolomnya satu. Jadi kalau misalkan prosesnya ada banyak bisa teman-teman tambahkan kolomnya di samping. Terus kemudian di sini kita bisa langsung lakukan proses perhitungan. Nilai total adalah 0. Yang pertama adalah total ditambah I. Sesimpel 0 ditambah 1. Sehingga nilai total kan adalah 1. Selanjutnya, ketika kita naik ke atas, nilai dari I itu adalah 2. Sesuai dengan default increment dari fungsi range. Ketika dia jadi 2, maka kita lakukan proses lagi sebuah perhitungan di mana total itu sama dengan total ditambah I. Ingat, nilai total itu sekarang adalah 1. Sehingga yang kita lakukan adalah nilai 1 ditambah 2. Jadinya 3. Begitu seterusnya. Nilai total adalah 3 ditambah dengan iterasi 3. Nilai totalnya adalah 6 ditambah iterasi keempat. Dan terakhir itu adalah nilai totalnya sudah menjadi 10, kita tambahkan dengan iterasi ke-5. Sehingga nilai total akhirnya itu adalah 15. Ketika kita buat di sini adalah 6, misalkan kita buat lagi 6, kita tinggal cek aja apakah 6 itu nanti masih bisa dijalankan berdasarkan fungsi range yang sudah kita buat sini. Nah, karena ini ada nilai awal, nilai akhir, nilai akhir penanda kapan perulangannya berhenti, tentunya 6 itu tidak lagi kita buat dan menandakan bahwa nilai total setelah melewati perulangan yang ada di sini sebanyak 5 iterasi ini, maka nilainya adalah 15. Sehingga nanti ketika kita print total yang ada di sini yang berada di luar perulangan ini, hasilnya akan memunculkan yang namanya 15. Nah, untuk membuktikannya kita bisa langsung masuk ke Visual Studio Code. Kita bisa langsung jalankan programnya dengan menggunakan terminal. Python belajar loop. Jawabannya adalah 15. Nah, itu adalah manfaat ketika kita menggunakan yang namanya trace table. Ini kita bisa coba lagi. Ini mungkin sedikit lebih advance lagi karena menggunakan yang namanya while, di mana kita tidak punya nilai awal. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita tuliskan aja dulu di kolomnya ada yang namanya iterasinya, tentunya kita lakukan proses pembandingnya untuk pengecekan kondisinya di sini. Karena while itu akan berhenti ketika kondisinya false, berbeda dengan yang tadi itu karena kita menggunakan for untuk fixed number, jumlah perulangan yang sudah diketahui.
Terus kemudian sama seperti sebelumnya kita buatkan satu buah kolom untuk melacak nilai totalnya karena dia termasuk ke dalam bagian perulangan. Dan yang terakhir kita lacak nilai I-nya. Ya, karena nilai I juga dilakukan prosesnya di sini. Yang tadinya 0 harapannya nanti selalu bertambah. Ya, jadi untuk pertama kita set ketika nilai I-nya adalah 0, ya nilai totalnya adalah 0. Ya, untuk lebih sebenarnya untuk lebih memudahkan lagi, teman-teman bisa tambahkan sebelah I lebih kecil sama dengan 5 ini adalah satu buah kolom baru dengan nama total seperti yang kita lakukan di sini. Ya, sebenarnya kalau mau lebih jelas lagi itu bisa dibuat. Intinya tidak ada standar baku ya, jadi silakan muat beberapa kolom sekaligus, yang penting memudahkan kita dalam melacak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam perulangan. I-nya adalah 0. Ketika 0, apakah lebih kecil sama dengan 5? Tentunya kan jawabannya true. Sehingga kita coba lacak proses perubahannya. Nilai total sekarang kan adalah 0. Nilai total dikurang 2. Berarti 0 dikurang 2, makanya di sini jawabannya adalah minus 2. Lanjut, kita buat kolom baru untuk statement yang kedua, di mana ini adalah I plus sama dengan 1, atau bisa juga disebut dengan nilai I sama dengan nilai I ditambah 1. Ya, jadi ini kan sama aja dengan ini, seperti ini sebenarnya. I ditambah 1. Tambah 1. Ya, jadi sama aja ya. Untuk nilai I kita set, untuk sekarang nilai I itu adalah 0 ditambah 1 sehingga nilainya menjadi 1. Begitu seterusnya, I-nya nanti naik ke atas ketika I-nya kan udah jadi berubah nih, jadi 1. Ketika 1 lebih kecil sama dengan 5, maka lakukan lagi. Itulah mengapa di sini kan true, lakukan terus sampai akhirnya nanti nilai I itu kita contohkan sudah berubah menjadi 5. 5 apakah lebih kecil dari sama dengan 5? Jawabannya kan masih true. Sehingga nilai total masih kita lakukan perhitungan, di mana nilai total terakhir dari keempat itu adalah minus 10. Minus 10 dikurangin 2 adalah minus 12. Apakah ini nilai total akhir dari variabel total yang akan kita tampilkan di print nantinya? Belum tentu. Ya, sekali lagi tergantung apakah kondisinya sudah false atau tidak. Nah, sekarang nilai total sudah menjadi minus 12 dan nilai I tentunya ditambah 1 yang tadinya 5 menjadi 6. Dan kita naik lagi ke atas ketika ya while 6 lebih kecil sama dengan 5. Apakah 6 lebih kecil sama dengan 5? Jawabannya adalah false dan itu pertanda bahwa perulangan dengan menggunakan while-nya itu waktunya berhenti. Dan kondisi total yang terakhir itu berapa? Jawabannya adalah minus 12. Itulah mengapa nanti saat kita print yang ada di sini, ya jawabannya adalah minus 12. Oke, untuk membuktikannya kita bisa langsung cobain aja filenya. Kita jangan lupa untuk save. Sekarang kita coba jalankan kembali. Ya, jawabannya adalah minus 12 sesuai dengan yang sudah kita lacak tadi menggunakan yang namanya trace table. Oke, itu saja mungkin penjelasan singkat tentang yang namanya penggunaan trace table dalam melacak perubahan-perubahan yang ada di dalam perulangan baik menggunakan for maupun menggunakan while. Dan sekali lagi yang saya ingin sampaikan adalah penggunaan trace table ini tidak wajib ya, tapi hanya untuk membantu kita ya dalam memahami tentang cara kerja perulangan dan apa yang terjadi di dalam perulangan tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.